Sekarang kita lanjut ke problem 3. Untuk problem 3 ini, untuk problem 3 diambil dari soal latihan di kelas. Ya, untuk lapisannya di sini uniform ya, satu aja. Ini pasir. Diketahui NH-nya. Lalu file itu dia freehead. EI-nya sekian, L sekian, M crack-nya sekian ya, 50. Lalu dibatasi maksimal displacement-nya itu 0,012 meter ya, 12 mm. Di sini saya akan bahasnya cepat aja karena ini sebenarnya udah mirip seperti di soal sebelumnya 1 dan 2 ya. Dan kalian juga udah pernah ngerjain, harusnya kalian paham. Ya, meskipun ya itu. Oke. Jadi pertama kita cek dulu nilai T-nya berapa. Pakai rumus berikut ya. Kenapa pakai T? Ya karena faktor stiffness kekakuannya itu kalau sand ya, pasir cohesionless, itu adalah T ya. Kalau clay itu kan dia pakainya R ya. Jangan salah. Jangan kebalik. Oke. T dapat 1,88 meter. Lalu kita cari perbandingan L dan T ya. L per T, L-nya itu kan 17 meter nih. 17 meter diperoleh 9,04. Ini karena nilainya lebih dari 4 sama dengan itu termasuk long pile ya. Untuk Z max-nya sendiri itu sama dengan L per T juga ya, jadi 9,04. Setelah itu di sini saya mencari nilai AY ya, karena kita akan butuh ini nilai AY untuk perhitungan selanjutnya. Z max-nya itu karena tadi 9,04, carilah mana yang dekat ya. Ini misalnya 10 ya. 10 di sini, ujung dapat di sini ya. Dibaca misalnya dapat 2,4 ya, 2,4 misalnya baca di sini 2,4. Oke. Di depth koefisiennya itu Z ya, karena dia di permukaan tanah nih, yang paling gede defleksi pilenya. Nah, maka substitusikanlah ke persamaan yang berikut. Karena freehead ya kan, pakainya AY dan BY. Nah, tadi untuk YX-nya itu batas defleksinya itu 12 mm kan, 0,012 meter. AY-nya tadi hasil baca grafik 2,4, QG yang dicari, T dan EI dimasukkan sehingga diperoleh kapasitas lateral izin ya, kapasitas izin beban lateral pile itu sebesar 108 kN. Lalu kita cari jika beban yang bekerja itu 108 kN, maka momen maksimumnya berapa? Ya. Kita kan nanti pakai rumus ini. Nah, tadi karena dikasih tahu nih, momen di pile head itu 0 ya, momen di pile head 0. Berarti MG-nya 0, berarti nggak perlu cari BM, cukup cari AM ya. Sama kayak yang tadi di sini nih. MG-nya 0, berarti ya nggak perlu cari BY, cari AY aja, oke? Nah, pakai grafik yang ini buat cari AM. Z max-nya 9 komaan kan? Nah, mana yang dekat-dekat 9? 10, set, 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 set. Ya, sebenarnya harusnya di sini lah ya. Tarik ke atas, dapat AM itu berapa? 0,78 ya. Di kedalaman berapa? Si AM ini 0,78 ya kan? Di kedalaman untuk Z sama dengan 1,3 ya, 1,3 karena momen maksimumnya di sini. Nah, hitunglah, substitusikan MX-nya berapa. QG tahu, T tahu, AM tahu, diperoleh 158,37 kN ya. Lalu untuk kedalaman berapa? Ingat, rumusnya kan Z sama dengan X per T ya. Z-nya tahu 1,3, T-nya tahu 1,88, maka X sama dengan 2,34 meter. Artinya, ya, file kita yang saat ini lagi kita kerjain nih, jika dikenakan beban 108 kN, ya, maka akan mengalami momen maksimum itu sebesar 158,37 kN. Di kedalaman berapa? Di kedalaman 2,34 meter dari permukaan tanah. Oke? Nah, tapi apakah cukup sampai situ? Kalau kita nggak tahu spesifikasi filenya, cukup. Ya. Maksudnya spesifikasi apa? Spesifikasi material. Tapi kan di sini problem 3 ini kita lihat nih, kita diketahui nih. M crack-nya itu 50 kN, berarti spesifikasi material si filenya itu
M-crack itu 50 kN/meter. Nah, kalau kalian lihat subgrade reaction method, kita bandingkannya dengan M-crack, ya, bukan dengan M-ultimate nih. Ya, tolong diingat buat kedepannya, buat ketika kalian ngedesain pile foundation, ketika kalian mendesain deep foundation, ya, kita ngeceknya terhadap M-crack kalau pakai metode subgrade reaction, ya. Kalau pakai metode inilah istilahnya, kalau pakai metode allowable capacity, kalau pakai kapasitas izin sebagai outputnya, kita bandinginnya terhadap M-crack untuk nilai momen maksimumnya. Kalau di video-video sebelumnya kan Brooms method itu kita perolehnya itu kapasitas ultimate, makanya kita bandinginnya sama kapasitas momen ultimate spesifikasi material fondasi. Sementara karena di sini adalah kapasitas izin yang diperoleh dari perhitungan, maka kita bandingkannya dengan momen crack. Kenapa hal ini dilakukan? Supaya desain yang kita hasilkan itu efisien, ya, nggak boros. Itu. Nah, lanjut. Kita bandingkan M-crack dan M-max. Rupanya M-crack itu jauh lebih kecil nih, hanya sepertiga, kurang dari sepertiga bahkan ya. Lebih dari sepertiga ya. Kurang dari sepertiga 158,37. Artinya fondasi tiang ini pasti akan mengalami retak. Ya. Artinya jika beban yang bekerja itu 108 kN, pasti dia mengalami retak karena momen maksimumnya itu 158 kN/meter. Sementara kapasitas momen crack si fondasi kita ini hanya 50 kN/meter. Ya. Artinya kapasitas izin si beban lateral untuk spesifikasi khusus pile ini itu bukan 108 kN. Kita harus ngitung, ya. Kita harus ngitung berapa sebenarnya kapasitas yang sebenarnya. Oke. Nanti kita pakai rumus yang ini lagi, ya. Di mana MX-nya ini ya, MX-nya ini kita asumsikan momen maksimum yang bekerja itu sama dengan momen crack, ya, 50 kN/meter. Karena kita kan nggak mau momen maksimum yang bekerja ini lebih dari 50 kN/meter kan. Ya, jadi asumsi 50 kN/meter untuk MX-nya, maka diketahui sebenarnya kapasitas izin beban lateral untuk pile kita ini ya di kondisi yang sudah disebutkan di soal itu rupanya hanya 34,1 kN ya, jauh di bawah 108. Jadi sebenarnya ini nih ya, sebenarnya ini buat kapasitas izinnya 34,1 kN. Ya. Artinya si pile kita ini itu mampu menerima beban hingga 34,1 kN sebelum dia mulai mengalami retak. Oke, sebelum dia mulai mengalami retak. Jika beban lateral terus ditambah, misalnya udah 34,1 terus ditambah lagi, nah itu udah, habis itu tepat setelah itu dia retak. Kalau kita pengen tahu nilai defleksi sebenarnya ya, nilai defleksi sebenarnya untuk di QG 34,1 ini, ya udah kita pakai rumus yang ini ya. Kita substitusi. Yang ini kan 0, MG-nya 0. I udah tahu, QG udah tahu, T sama EI udah tahu. Maka sebenarnya Y-nya itu sama dengan 3,88 mm. Artinya, ya, sebenarnya si pel kita ini hanya bisa sampai, defleksi lateralnya hanya bisa sampai 3,88 mm. Dan tepat setelah itu, dia akan mengalami retak. Ya, seperti itu cara bacanya. Selesai untuk problem 3, sekarang kita ke problem 4. Datanya sama seperti soal problem 3 ya. Cuman bedanya di sini kondisi head pile-nya itu dia fix ya, fix head. Restrain ya, dibat. Jadi kita langsung aja T-nya sama cara ngitungnya dapat 1,88 meter, lalu Z max-nya L per T dapat 9,04 long pile. Nah, kita ingat kalau fix head kita pakainya defleksi, kita pakainya faktor koefisiennya yang mana? Yang C kan? Nah, yang C. Di sini saya langsung pakai grafik yang ini ya, buat dapat nilai CY.
Z max-nya tadi kan 9, mana lah yang dekat 10, 10, 10. Nah, berarti muncul di sini lah ya. Ambillah saya di sini, ya kan? Ambil titik di sini, baca. Misalnya di sini saya bacanya 0,92, ya. Di Z sama dengan 0, artinya di permukaan tanah, karena defleksi maksimumnya pasti di permukaan tanah. Ya, cara bacanya seperti itu. Nah, lanjutlah. YX-nya, batas maksimum displacement-nya, ya itu tetap 12 mm, 0,012 meter. T-nya tahu, EI-nya tahu, masukin ke rumus yang ini, ya. Substitusi. Nanti YX berarti yang ini kan 0,012. CY-nya tadi 0,92 ya. Ini 0,92. T-nya tahu, EI-nya tahu, maka dapat QG-nya itu ya. Kapasitas izin beban lateral untuk pile ini itu 281,73 kN. Tapi habis itu kita lanjut buat cari tahu jika beban yang bekerja itu segini, momen maksimumnya berapa, ya kan? Ya. Kita cari tahu nilai CM. Oh ya, ini CM nih. Ini bukan AM nih, sorry ya. Ini harusnya, oh tadi. Ini harus CM ya. Ya, ini CM. Oke. Jadi ini CM. Kita pakai grafik CM ya, berarti ya. Nah, kalian ingat aja, kalau fixed head, maka momen yang paling besar itu dia bekerjanya di mana? Ya di join antara pile dan pile head, ya. Antara pile head sama pile cap, ya. Artinya di ujung atas fondasi tiangnya itu, ya. Makanya kalau kalian di sini lihat nih koefisien momen ya, itu yang paling gede kan di atas ya. Kalau di sini dia semakin dalam nih, semakin dalam dia semakin kecil lah ya nilainya, nilai koefisiennya. Nah, berarti ya kalian cari aja. Misalnya di sini kan tadi Z max-nya itu 9,04. Mana di sini yang 9,04? Berarti ya anggaplah di sini berarti ya 4, 5, 10. Ini karena di clay, jadi kalau lebih dari 4,5 ya itu udah long file ya. Tarik sampai ke sini ya. Rupanya di sini lah ya. Anggaplah saya ngambil titik di sini. Saya baca negatif 0,9. Oke. Negatif 0,9. Nah, substitusikan ke sini. Substitusikan dapat nanti momen X-nya itu sama dengan 423,72 kN. Ya, di perhitungan ini karena nggak ada momen di head, jadi saya langsung masukin CM-nya itu positif aja lah ya, biar mempermudah hitungan. Jadi langsung dapat nilainya 423,72 kN. Artinya jika beban yang bekerja di pile kita itu, beban lateralnya itu 281,73 kN, maka momen maksimumnya itu akan sebesar 423,72 kN di kedalaman 0 ya, di permukaan tanah nih. Di Z sama dengan 0 ya. Di permukaan tanah. Tapi apakah ini sudah merepresentasikan kapasitas izin yang sebenarnya? Ya kita cek dulu sama M-crack-nya kan. Tadi kan M-crack 50. Rupanya jauh ya, jauh. Jauh bedanya. Sehingga udah pasti akan mengalami retak. Jika beban lateral yang bekerja itu 281,73 kN. Artinya kita harus cek sebenarnya kapasitas izinnya itu yang berapa gitu ya. Maka kita nanti akan pakai rumus yang ini juga ya, asumsinya MX itu sama dengan 50. Karena M crack kita 50 ya. Disubstitusi rupanya di sini ya, di sini
rupanya QG atau kapasitas izin beban lateral kita itu hanya sebesar 29,55 kN ya. Artinya sebenarnya fondasi tiang kita dengan segala macam kondisi yang sudah ditetapkan itu sebenarnya hanya mampu menahan hingga 29,55 kN sebelum tepat sebelum mengalami keretakan jika beban lateral terus ditambah. Nah, berapa defleksinya berarti sebenarnya? Artinya sebenarnya batas defleksinya itu ya kalau dihitung ini, CY kan tadi udah tahu, lalu T-nya udah tahu, EI udah tahu ya, CY kan yang ini ya, CY yang ini ya. Artinya sebenarnya batas defleksinya hanya 1,26 mm ya. Gitu. Lalu jika ini notes ya, jika terdapat MAT, ini pasti akan memengaruhi nilai NH atau KH. Sehingga soal ini harus dibaca dan dipahami supaya nggak ada kesalahan dalam interpretasi kalian. Oke? Nah, lalu mungkin yang ingin saya tambahkan, mungkin kalian bisa cari tahu, kira-kira ini kan soalnya ini uniform ya, tanahnya uniform, maksudnya layernya hanya satu jenis tanah gitu. Nah, kalau misalnya tanahnya itu ada macam-macam gitu ya, gimana caranya sebenarnya? Nah, coba kalian cari tahu ya. Nanti coba kalian cari tahu caranya gimana, tapi yang pasti yang ingin saya katakan adalah sebenarnya prinsipnya mirip seperti apa ya bilangnya ya, pembobotan lah ya, pembobotan. Jadi yang bisa dibobotin macam-macam ya. Misalnya kalian bobotin si nilai NH-nya ya, NH-nya jadi kalian bobotin. Atau kalau di clay nanti berarti nilai KH-nya yang dibobotin ya. Ini udah saya bilang nih. Kisi-kisi cara pengerjaan ya. Kalau soil layer-nya itu macam-macam. Oke. Mungkin sekian dulu dari saya. Nanti kalau misalkan kalian ada yang mau ditanya, bisa menghubungi saya secara langsung di PC aja. Mungkin sekian, kurang lebih mohon maaf. Semoga video ini dapat membantu persiapan teman-teman dalam mengerjakan UAS rekayasa fondasi ke depannya. Ataupun ketika nanti kalian akan coba untuk mendesain kapasitas lateral untuk fondasi dalam. Ya, sekian, sampai berjumpa di video berikutnya.